Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu radikalisme, Moderasi beragama, kedamaian? dan rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ed Susanto Saya Sally Oktaviani. yang akan membahas mengenai persoalan tersebut. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita saksikan cuplikan video ini. Itu Nah, ini 50 kg bom yang kemudian meledak di Sari Club yang menewaskan paling banyak orang. Karena dari 202 orang yang tewas akibat bom yang Anda racik di Sari Club itu 184 orang. Itu bukan peran yang kecil, itu peran yang besar. Sampai di sini Anda masih menganggap peran Anda kecil atau? Artinya sekecil apapun, itu saya menganggap sebuah dosa. Nah, setelah melihat cuplikan video tadi, apa sih yang teman-teman pikirkan? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu siapa dia. Nah, video tadi menunjukkan cuplikan dari salah satu tokoh terorisme yang ngebom di Bali pada 12 Oktober 2002 yang bernama Hisham bin Ali Zain atau yang kerap dikenal dengan nama Umar Patek. Mengapa dia kok bisa sampai ngebom di Bali? Nah, singkat cerita, dia diajak oleh seorang temannya yang bernama Dul Matin. Ia merupakan tetangga sekaligus teman masa kecilnya untuk pergi ke Afghanistan dengan dahli berjihad. Nah, sampainya di sana, alih-alih berjihad, Umar Patek malah belajar militer dan terkena paham radikalisme, sehingga menyebabkan tragedi pengeboman tadi, yang menewaskan sebanyak kurang lebih 202 orang. Alasannya yaitu karena runtuhnya WTC yang menyebabkan Amerika menyerang Afghanistan. Untuk membalas perbuatan Amerika, maka Umar Patek dan kawan-kawan yang dipimpin oleh Mukhlas dan Imam Samudra mengebom Bali. Karena apa? Karena banyaknya bule di sana. Dari tindakan tadi sebenarnya tidak benar karena tidak ada hubungannya penyerangan di Afghanistan dan bule yang di Bali. Jika ingin membalas dendam, seharusnya kan langsung ke pihak yang menyerang Afghanistan, yaitu para pihak Amerika. Paham radikalisme sering membandingkan antara agama dan dunia, padahal keduanya saling berhubungan. Contohnya, jika kita disuruh memilih agama atau Pancasila, kamu akan memilih yang mana? Jika Pancasila, kamu belum tentu benar karena itu adalah bikinan manusia. Tapi kalau memilih Al-Quran sudah pasti benar karena merupakan firman Allah. Taat terus kemudian mau taat kepada pemerintah atau sama agama? Nah, itu bukan jawaban. Yang benar adalah cinta negara, bela negara adalah bagian dari ajaran agama. Nah, dari latihan seperti inilah yang membuat kita terpengaruh akan paham-paham radikalisme, sehingga membuat kita berpikir bahwa hal itu adalah hal yang benar dan menganggap membunuh orang-orang kafir tanpa mempertimbangkan segala aspek adalah bentuk ijtihad. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita tentang hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua terhindar dari paham radikalisme ini. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai video tadi. Selain contoh tentang radikalisme tadi, yang merupakan perbedaan cara pandang. Nah, ini juga ada beberapa contoh tentang menghargai beberapa cara pandang ataupun perbedaan seseorang, yaitu toleransi. Nah, berikut beberapa contoh tentang toleransi. Nah, silakan lihat video berikut. Kami mengajak Anda untuk menengok kembali kisah-kisah masyarakat yang mampu menjaga nilai-nilai toleransi sebagai jalan yang dipilih untuk hidup bersama dalam keberagaman. Di Kecamatan Dona, ND, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tradisi unik, yakni memakamkan dua penganut agama berbeda dalam satu lahan. Hal ini dilakukan karena mereka masih memiliki garis keturunan yang sama. Seluruh warga sepakat untuk tidak membeda-bedakan tempat peristirahatan terakhir, serta tata upacara pemakaman yang dipilih, rukun sampai mati. Di tengah masyarakat yang lebih beragam, seperti di perkotaan, laku hidup harmonis menjadi perkara yang tidak mudah. Latar budaya, keyakinan, dan tujuan hidup yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Kami ajak Anda ke Kampung Tengah di Kelurahan Keramat, Jakarta Timur, untuk melihat bagaimana masyarakat di sana mampu mengelola perbedaan dengan latar yang lebih kompleks. Dua rumah ibadah yang hanya terpaut 200 meter ini adalah wujud toleransi di sana. Musola Al-Muklisin dan Gereja Kristen Pasundan.
Meski berdekatan, aktivitas ibadah di antara umat Muslim dan Nasrani dapat berjalan damai dan tentram, tanpa ada rasa terganggu di antara kedua belah pihak. Ini adalah Kampung Bhinneka, berada di wilayah sebelah timur Pelabuhan Tanjung Priuk, Cilincing, Jakarta Utara. Kampung Bhinneka ini terdapat juga Vihara Lalita Vistara, Pura Sagara, dan Masjid Al-Alam. Kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di wilayah ini begitu terjaga. Hal ini terlihat dari masyarakat di Kelurahan Cilincing yang mampu hidup berdampingan walau berbeda namun tetap saling membantu dan menghormati satu sama lain. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa contoh nyata dari masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman, tetapi tetap saling menghargai dan menjaga kerukunan. Yang paling menarik contohnya bukan cuma dari kota-kota yang besar, tetapi dari daerah-daerah yang kita anggap jauh dari sorotan. Seperti di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di sana ada tradisi unik. 2 orang dengan berbeda agama bisa dimakamkan dalam satu lahan yang sama. Bayangkan, bahkan dalam kematian pun mereka masih menjunjung tinggi nilai toleransi. Tetapi bukan cuma tradisi, tapi cuma bentuk nyata dari rasa kemanusiaan yang kuat. Lalu di Kampung Bhinneka, Jakarta Utara, masyarakat sangat terbuka. Mereka bebas menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Tapi yang paling keren adalah bagaimana mereka tetap saling membantu. Misalnya, saat ada acara kegiatan sosial atau acara lingkungan. Di sana, berbeda keyakinan bukan jadi penghalang untuk saling gotong royong. Contoh lainnya adalah dari Kampung Tengah, Jakarta Timur. Di daerah ini, masyarakat hidup dengan latar belakang yang sangat beragam, tetapi mereka tetap rukun dan menjaga komunikasi. Ini menunjukkan moderasi beragama bukan soal menyeragamkan keyakinan, tetapi soal saling menghargai perbedaan. Nah, dari semua contoh itu, kita belajar bahwa sikap saling menghormati, gotong royong, hidup damai dalam perbedaan adalah kunci utama dari mewujudkan moderasi beragama. Karena sejatinya agama hadir sebagai rahmat bagi semesta. Maka tugas kita sebagai masyarakat adalah menjaga harmoni dan menjadi bagian dari semangat rahmatan lil alamin. Wah, keren ya videonya. Iya, keren banget. Walaupun di negara kita banyak bermacam-macam suku, budaya, dan agama, masih banyak kok yang menerapkan nilai-nilai toleransi di negara ini. Walaupun ada sebagian pihak ataupun oknum-oknum yang terlalu radikalisme. Iya, banyak loh nilai-nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini. Iya bener Sel. Untuk itu kita sebagai kaum pemuda harus selektif bagaimana cara kita mengambil nilai-nilai tersebut. Kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau bukan sekarang, Kapan lagi? yuk jadi bagian dari kedamaian itu. See you.